Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 gaya mengajar, yaitu ada gaya mengajar style I, gaya mengajar style J, gaya mengajar style K. Untuk itu maka diharap untuk teman-teman semuanya memperhatikan dengan baik supaya materi bisa tersampaikan dengan jelas dan paham semuanya. Tujuan style I adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah yang luas yang secara umum telah diidentifikasikan oleh guru. Setiap pelajar memeriksa masalah dan memilih data untuk mengurutkan, menghubungkan, dan membangun rencana tindakan mereka, termasuk kriteria kinerja. Contoh dari style I ada 1. Guru merancang pertanyaan umum. 2. Pelajar membuat keputusan topik materi. 3. Untuk dapat menemukan solusi. 4. Menetapkan kriteria kinerja. Peran guru dan pelajar pada style I. Peran guru adalah merancang pertanyaan atau situasi materi pelajaran umum dan mengidentifikasi setiap keputusan logistik yang diperlukan untuk pelajar. Peran guru pasca dampak adalah untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang konsistensi desain dan perencanaan program. Peran pelajar membuat semua keputusan materi pelajaran yang tersisa yang diperlukan untuk menghasilkan program yang memecahkan pertanyaan atau situasi yang dinyatakan. Hasil style I adalah tujuan materi pelajaran berikut ini ditekankan untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan dengan masalah yang kompleks dalam jangka waktu yang lama, untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri yang lain. Ketika gaya program individual yang didesain pembelajar tercapai, tujuan perilaku berikut ditekankan untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama, untuk melatih ketekunan dan keuletan, untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mengarahkan diri sendiri. Berikutnya adalah style K. Gaya ini tidak ada di sekolahan. Selain itu, tidak tergantung pada guru kelas manapun. Peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang mengimplementasikan pengalaman keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan, bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Tujuan dari style K, gaya mengajar mandiri, dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan individu. Logika internal kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat semua keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak diprakarsai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan diprakarsai sendiri. Peran pelajar pada style K. Pelajar individu mengambil peran sebagai guru dan pelajar membuat semua keputusan dalam set pra-dampak, dampak, dan pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan keingintahuan individu. Hasil style K. Gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang berkontribusi pada masyarakat atau menambah keindahan.
Pengalaman belajar mandiri dapat menghasilkan kekacauan dan kehancuran. Penembakan di sekolah adalah contoh paling menyakitkan dari pengalaman belajar mandiri yang merusak. Setiap peristiwa tragis ini dirancang sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengambilan keputusan otodidak. Keputusan rinci dibuat tentang maksud, prosedur, urutan, dan bahkan kriteria untuk sukses. Komentar ini memperkuat fakta bahwa gaya spektrum tidak memiliki nilai. Tidak ada gaya yang secara inherent baik atau buruk. Keistimewaan guru dan pemilihan konten adalah variabel yang mempengaruhi kebermanfaatan pengalaman. Selanjutnya, style J. Ini bukan pengalaman seluruh kelas, melainkan gaya ini mengakui motivasi pembelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri mulai permintaan, kesempatan untuk mengajar kompleksitas yang melekat dalam membuat semua keputusan dalam pra-dampak, dampak, dan pasca-dampak. Tujuan style J adalah materi pelajaran berikut ini ditekankan memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya. Memilih untuk memulai pengalaman belajar dan beragam. Peran guru dan pelajar dalam style J. Peran guru adalah menerima kesiapan siswa untuk membuat keputusan maksimal dalam pengalaman belajar, mendukung dan berpartisipasi sesuai permintaan siswa. Para pelajar adalah untuk secara mandiri memulai perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pra-dampak, termasuk perilaku belajar mengajar, mana yang akan digunakan dalam dampak, membuat keputusan kriteria untuk penilaian pasca dampak dari pengalaman. Hasil style J. Pelajar dapat memilih untuk mandiri, memilih untuk menantang diri sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya, memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas kegiatan yang disajikan ke seluruh kelas, untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk mengarahkan diri sendiri. Berikut materi dari Bapak sudah disampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dan lancar untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.